Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi takkan ku mengerti tebus itu sampai kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Selamat hari Sabat untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala bersama dan kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Di pagi Sabat ini kami akan belajar lagi firman Tuhan. Kuasa surga Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami ketika kami akan mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, renungan firman Tuhan kita pada saat ini di hari pertama di bulan Februari berjudul Perjalanan Saya Menuju Sehat Rohani. Ayat tema dalam Wahyu 3 ayat 14-17. Bunyinya demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 14-17. Nah, ini adalah tulisan dari seorang yang bernama Donna Wiley. Penjelasannya adalah seperti ini. Saat itu adalah malam yang dingin di Michigan. Kunjungan sosial dengan teman-teman baik saya. Saya sedang berbagi apa yang ada dalam pikiran saya, rumah baru kami, pembelian-pembelian yang terbaru, kapal pesiar impian. Ketika Peter dengan lembut bertanya, Donna, apa yang akan kamu lakukan dengan rasa banggamu? Persahabatan dengan Peter menahan saya untuk tidak langsung marah dan membantah. Sebaliknya, saya melihat bukan hanya kobaran api di tungku perapian, namun juga lautan api, tempat Laodikia akan berakhir. Dalam hati saya menangis selama 10 bulan berikutnya. Itu membawa obat mata yang membantu saya melihat kondisi saya yang menyedihkan. Ya, saya membawa Alkitab ke gereja dan secara teratur memimpin sekolah Sabat beginner dan departemen sosial. Vegetarian dan persepuluhan sudah tertanam dalam struktur DNA saya. Tetapi saya tidak memiliki hati untuk orang-orang yang hilang, melainkan hanya untuk diri saya sendiri. Perjalanan saya dari kekristenan yang suam-suam kuku dan membosankan menjadi penuh semangat bagi Tuhan dimulai ketika saya memohon kepada Tuhan untuk memberi saya apapun yang saya perlukan agar saya dapat memiliki waktu selama 15 menit untuk perenungan pribadi di pagi hari. Karena pikiran saya begitu lesu secara rohani, saya tahu saya tidak dapat melakukannya sendiri. Dimulai dari kitab Kejadian, saya menemukan bahwa Tuhan yang begitu luar biasa yang menciptakan alam semesta ini dapat menciptakan ulang diri saya. Saya terkagum-kagum dengan perjalanan Abraham. Hal-hal bodoh yang dia lakukan hanya untuk menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kita masing-masing untuk melakukan perjalanan serupa menuju kepada kepercayaan yang sepenuhnya. Saya menggelengkan kepala saat menyadari bahwa ada bangsa Israel yang tidak ingin meninggalkan perbudakan Mesir, hanya untuk menyadari bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama dalam hal meninggalkan pola hidup yang nyaman. Ketika saya menyadari kondisi saya, pertempuran rohani semakin intensif. Semakin Tuhan membuka mata saya, semakin jelas saya melihat iblis dengan strategi dan rencananya untuk hidup saya. Kemudian, namun dalam kehidupan ini katanya, ketika strategi-strategi
iblis dan rencananya untuk hidup saya, tapi juga semakin kuat tarikan kepada saya untuk kembali ke Mesir, yaitu bermain tenis di klub, berbelanja, serta kepuasan-kepuasan instan. Di Getsemani samar-samar saya mendengar suara Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, dan saya mulai berdoa sepanjang hari dan berjalan melalui bait suci di padang belantara. Prioritas saya pun mulai berubah. Hari ini saya menyadari bahwa Laodikia bukanlah tempat yang hanya untuk dikunjungi, tapi itu adalah sebuah tempat di dalam hati yang dirantai oleh diri sendiri. Nah, saya memuji Tuhan atas perjalanan saya menuju kesehatan rohani dan hati yang baru yang berdetak untuk orang-orang yang terhilang. Nah, ajakan Bapa yang terkasih, tutuplah mata saya terhadap diri saya sendiri dan bukalah hati saya terhadap orang-orang yang hilang. Ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar firman Tuhan pada pagi Sabat ini, dan kami diingatkan kembali untuk melihat saudara-saudari kami yang terhilang. Kami tidak menjadi egois, kami menutup mata kami terhadap diri sendiri, dan biar kiranya kami mengutamakan juga sesama kami. Khususnya, kami akan mengutamakan pola hidup sehat dengan menolong juga saudara-saudari kami yang lain memiliki kehidupan yang sehat. Ini menjadi doa dan sembahyang kami. Ampunkan kami dari setiap salah dan dosa. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.